Hai lovers, hari ini kita akan membahas tentang legenda kehidupan. Kisahnya begitu melegenda dan dipercaya akan terjadi di akhir zaman. Oke, langsung aja ya. Inilah Gog Magog atau Yajuj dan Majuj versi dunia barat. Konon, Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Katanya, mereka akan berperang melawan Isa atau Yesus beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini diyakini merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Dalam dunia barat, Yajuj dan Majuj dikenal sebagai Gog dan Magog. Gog dan Magog adalah nama tokoh, kaum, atau negeri dalam Alkitab. Dalam Yehezkiel 38, Gog adalah nama tokoh, sementara Magog adalah nama negeri asalnya. Dalam Injil Kejadian 10, Magog adalah nama tokoh, tetapi Gog tidak disebutkan. Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang diduga berasal dari tanah Turki kuno. Mereka bukan monster atau dinosaurus, tetapi manusia, anak-anak Edem. Magog adalah nama pertama yang merupakan salah satu cucu Nuh. Magog merupakan putra Yafet yang keturunannya bermigrasi ke utara Israel, kemudian menetap di Eropa dan Asia Utara. Meskipun berasal dari moyang yang sama, tapi tidak seperti kita. Mereka dikenal begitu mengerikan secara alami. Mereka suka menghancurkan peradaban, barang, benda, tanaman, pohon, bangunan, dan suka membunuh manusia yang bukan dari ras atau golongannya. Mereka juga bukan dari orang-orang di masa depan, namun sudah hidup sejak zaman dahulu dan hidup di bumi sampai sekarang. Mengapa kemudian kita tidak bisa melihat mereka? Hingga saat ini mereka masih menjadi misteri. Gog dan Magog atau Yajuj dan Majuj dalam Alkitab Ibrani dijelaskan sebagai penyerbu Israel yang dinubuatkan. Dari mana mereka datang? Masing-masing atau dalam kitab suci agama Kristen, yaitu Injil Perjanjian Baru, merupakan kekuatan jahat yang bertentangan dengan umat Allah. Meskipun referensi Alkitab untuk Gog Magog atau Yajuj dan Majuj relatif sedikit, mereka mengambil tempat penting dalam literatur apokaliptik dan legenda abad pertengahan. Bahkan mereka juga dibahas dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Di masa yang akan datang, Gog Magog diprediksi akan mewakili negara-negara bukan Yahudi yang memusuhi bangsa Israel. Nama Magog adalah nama pertama, nama salah satu cucu dari Nuh dan putra Yafet yang keturunannya bermigrasi ke utara Israel, lalu menetap di Eropa dan Asia Utara. Pandangan ini juga didukung oleh para sarjana Alkitab dan dipopulerkan selama Perang Dingin. Dalam Taurat dan Alkitab Injil, Gog Magog bukanlah satu bangsa, tetapi mewakili negara-negara yang bermusuhan dari seluruh dunia, di mana setan membangkitkan mereka untuk memberontak terhadap Tuhan setelah 1000 tahun perdamaian selama kerajaan milenium. Banyak nubuat dalam Alkitab yang telah digenapi selama sejarah manusia, dan kemudian digenapi lagi selama kerajaan milenium. Ada kemungkinan bahwa kitab Wahyu mengacu pada antagonis dalam pertempuran milenium ini sebagai Gog dan Magog karena kesamaan antara dua pertempuran. Dalam tulisan apokaliptik Yahudi, Kristen, dan karya-karya lain, mereka juga diidentifikasi dengan 10 suku Israel yang hilang. Salah satu legenda paling penting yang terkait dengan Gog dan Magog adalah Gerbang Alexander, yang dikatakan telah dibangun oleh Alexander Agung untuk memenjarakan orang-orang yang tidak beradab dan barbar ini sampai akhir waktu. Dalam legenda abad pertengahan, Gog Magog atau Yajuj dan Majuj ini merupakan antikristus dan kaisar terakhir. Saat itu Gog dan Magog bersekutu dengan tentara setan. Itulah Gog Magog atau Yajuj dan Majuj versi dunia barat. Semoga menambah wawasan.